Halo semuanya, shalom, shalom, shalom. Selamat. Kita bertemu lagi ya dalam pembelajaran kita. Kita belajar lagi tentang firman Tuhan. Oke. Ya, selamat datang teman-teman. Shalom, damai sejahtera dari Tuhan kita, Yesus Kristus yang selalu menyertai kita. Kita mau belajar kembali mengenai firman Tuhan. Jadi semua dan siapapun yang mau bertanya tentang iman Kristen, kamu boleh bertanya tentang iman kami. Kamu boleh naik, mau dari Kristen, Muslim, Hindu, Buddha, Konghucu, dan semua aliran kepercayaan. Kalian boleh naik ke atas untuk dapat bertanya mengenai iman kekristenan. Iman kami yang begitu kaya ini. Ya, tolong ya. Saya tidak minta uang kalian, saya nggak minta harta kalian. Saya hanya minta kalian. Selamat malam Kak Elia. Ya malam, silakan. Mau tanya apa? Ini kali Elia mau tanya. Bisa jelaskan kali kayak apa sih? Agak susah juga untuk memahami yang soal Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Oke. Apa yang kamu sulit pahami dari Tritunggal itu? Karena aku kan pernah nonton videonya yang Kak Elia yang Allah Bapa, habis itu putranya itu yang dari sabdanya Allah gitu. Tapi agak apa ya Kak Elia? Kayak masih bingung. Oke. Jadi gini, Allah Tritunggal itu berbicara tentang kebagaimanaan Allah. Ya, jadi Tritunggal itu tidak berbicara tentang berapa Allah, tapi Tritunggal itu berbicara tentang bagaimanakah Allah kita yang satu itu. Allah kita yang satu itu adalah Sang Bapa yang memiliki firman dan roh. Firman itu adalah akal budinya. Firman itu adalah kecerdasannya Bapa. Dan selain memiliki akal budi, Sang Bapa itu juga memiliki roh. Yang oleh roh itu dia menghidupi segala sesuatu. Ayub 33 ayat 4. Jadi Bapa, firmannya Bapa, pikirannya Bapa, dan rohnya Bapa itulah Tritunggal. Kalau Bapa itu adalah Allah, maka firman, pikiran Bapa pastilah Allah, dan rohnya Bapa pastilah Allah. Tapi tidak ada tiga Allah, hanya ada satu Allah. Sama seperti kamu. Kamu punya tubuh, kamu punya pikiran atau firman, kamu punya roh. Kalau tubuhmu manusia, pasti firmanmu dan rohmu juga manusia. Tapi apakah ada tiga manusia? Tidak, hanya ada satu manusia. Makanya dalam iman Kristen Tritunggal itu kita percaya tiga realita, satu hakikat. Ada realita Bapa, ada realita firmannya Bapa, ada realita rohnya Bapa, tapi hanya ada satu Allah. Kenapa hanya ada satu Allah? Karena Bapa itu adalah Allah, maka firmannya Bapa itu dan rohnya Bapa itu pastilah Allah. Tapi tidak ada tiga Allah, hanya ada satu Allah. Begitu. Allah Bapa itu menjadikan semuanya menggunakan firman-Nya. Dan firman itulah Yesus Kristus. Makanya dalam Yohanes 1 ayat 14 dikatakan, firman itu telah menjadi manusia. Kalau teman-teman Muslim misalnya percaya firman Allah menjadi buku. Nah, kita percaya firman Allah menjadi manusia. Kenapa mereka percaya kepada kitab suci mereka? Itu firman Allah yang jadi buku. Mungkin nggak mereka bisa kenal Tuhan mereka tanpa kitab suci mereka? Yang adalah firman Allah yang jadi buku? Nggak mungkin kan? Tanpa kitab suci mereka nggak mungkin bisa mengenal Allah mereka. Karena kitab suci mereka adalah firman Allah yang jadi buku. Maka kita pun tidak bisa mengenal Allah yang benar tanpa Yesus Kristus yang adalah firman Allah yang menjadi manusia itu. Makanya dalam Yohanes 14 ayat 6 Tuhan Yesus berkata apa? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Gitu. Jadi kita nggak mungkin mengenal Bapa kalau kita menolak Yesus. Jadi kalau ada orang mengatakan kami menyembah Bapa, tapi kalian menolak Yesus, nggak mungkin. Karena Yesuslah firman-Nya Bapa yang menyatakan dan memperkenalkan siapa Bapa itu.
Kan Tuhan Yesus bilang apa? Barang siapa menolak anak, ia menolak Bapa. Barang siapa menerima anak, ia menerima Bapa. Jadi kalau saya menerima Tuhan Yesus, artinya saya menerima Bapa. Sama seperti kamu nih. Yang kamu dengar di sana itu apa? Firman saya, bukan? Ya. Yang kamu dengar di sana firman saya yang menjadi suara. Saya nggak bisa melihat kamu nih, bentuk wajah kamu gimana, Ayu. Tapi saya bisa tahu kamu siapa melalui firmanmu yang jadi suara di telinga saya. Kalau saya menolak suara kamu, kalau saya menolak firman kamu yang jadi suara di telinga saya, artinya saya menolak kamu, bukan? Iya. Misalnya kamu bilang begini, Kak Elia, aku mengundang kamu ke pesta. Kalau aku bilang aku nggak mau, artinya aku menolak suaramu, menolak firman yang jadi suara, kan? Iya. Kalau aku menolak perkataanmu, artinya aku menolak kamu nggak? Betul. Betul. Ya. Berarti kalau aku menolak kamu, kalau aku menolak perkataanmu, artinya aku sedang menolak kamu nggak? Iya. Ya, berarti kalau kamu menolak Yesus yang adalah perkataan Allah, maka kamu menolak Allah nggak? Iya. Betul. Makanya Tuhan Yesus bilang apa? Percayalah kepadaku. Karena akulah yang menyatakan siapa Bapa itu. Jadi kalau orang menolak Yesus, pasti dia menolak Bapa. Gitu. Misalnya nih, kamu melakukan sesuatu, Kak. Misalnya kamu berbohong begitu. Atau mungkin kamu menghina, kamu ejek saya gitu. Kamu ejek Elia. Kalau kamu mengejek saya menggunakan perkataanmu, bukan? Iya. Lalu saya adukan kamu ke polisi. Yang ditangkap kamu atau perkataanmu? Saya. Karena perkataanmu adalah kamu, kan? Iya. Oh iya. Nah, kalau Yesus adalah perkataan Allah Sang Sabda itu, berarti dia adalah Allah. Allah. Ngerti? Oh, oke, mengerti kali ya. Iya, iya. Gitu. Oke? Terima kasih Kak Elia. Shalom. Oke, semangat selalu ya. Ya, ya. Jadi perbedaan kita dengan mereka, kalau teman-teman Muslim percaya firman Allah menjadi buku, maka kita percaya firman Allah menjadi manusia. Itulah perbedaannya, teman-teman ya. Tuhan memberkati. Shalom.